Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, adik-adik apa kabar semua? Tentu dalam keadaan baik ya. Yang tidak baik semoga Allah segera sembuhkan. Yang baik segera disyukuri apapun nikmat yang telah Allah berikan. Nah, mari sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, adik-adik, di video kali ini Kak Ulfa akan membawakan materi fisika. Sudah lama ya kita tidak mengupload video fisika. Nah, mari sekarang kita fokuskan lagi. Kita satukan fokus kita untuk belajar fisika. Di video kali ini Kak Ulfa akan membagikan materi tentang usaha dan energi. Tapi kita ambil dari dasar, kita mulai dari usaha ya. Nah, kalau kita mulai dari usaha, berikut kakak tuliskan materi kita hari ini, yaitu tentang usaha. Ini tentang usaha. Ini tulisan kakak besarnya bisa dibaca? Bisa ya? Bisa ya? Oke, nah usaha. Jadi usaha itu apa sih sebenarnya gitu ya kan? Kalau di kehidupan sehari-hari, usaha itu adalah segala sesuatu yang kita upayakan atau yang kita ikhtiarkan. Itu disebut sebagai usaha. Nah, kalau di fisika beda lagi. Kalau di fisika, usaha itu adalah gaya yang kita berikan terhadap benda sehingga benda ini mengalami perpindahan tempat, ya, mengalami perpindahan. Nah, kalau begitu, jadi kesimpulannya apa sih Kak definisi dari usaha? Atau contoh di kehidupan sehari-hari apa sih Kak untuk usaha? Usaha di kehidupan sehari-hari misalnya seperti ini. Pernah ke Indomaret? Pernah ya. Ke Alfamidi? Pernah ya. Itu jenis-jenis dari minimarket gitu. Jadi kalau kita masuk ke minimarket atau supermarket itu kan ada tuh pintu kaca yang kita dorong. Nah, saat kita dorong itu kita melakukan usaha. Nah, kenapa kita melakukan usaha di situ? Kita berusaha supaya pintu ini berpindah tempat dari yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Itu contoh dari kasus usaha gitu. Atau kita mau memindahkan meja di suatu bidang di atas lantai misal. Nah, kita geser tuh meja sehingga dia berpindah. Nah, saat meja berpindah ke suatu tempat dengan tarikan atau dorongan yang kita berikan tadi, berarti kita telah melakukan usaha. Gitu. Nah, jadi kakak tuliskan ya di sini bahwa definisi dari usaha itu adalah gaya. Nah, ini secara teori dulu ya. Gaya itu simbolnya apa, Dekku? Simbolnya masih F ya. Gaya yang diberikan. Nah, gaya yang diberikan. Nah, ini pada suatu benda. Bisa dibaca tulisan kakak sambil kakak menulis? Ya, pada suatu benda. Nah, pada suatu benda sehingga benda berpindah. Nah, sehingga benda mengalami perpindahan. Nah, ini mengalami perpindahan. Nah, kalau perpindahan di sini berarti di sini ada yang disebut sebagai delta X. Nah, ini delta X gitu. Nah, walaupun pada umumnya waktu SMP ini adalah pelajaran SMP yang diteruskan di SMA, artinya akan ada pengembangan materi dari SMP ke SMA gitu kan. Waktu SMP itu dirumuskan bahwa rumus dari usaha itu Dekku simbolnya adalah W. Nah, simbolnya adalah W. Kenapa simbolnya W? Karena bahasa Inggris dari usaha adalah work, kerja. Maka simbolnya adalah W gitu. Waktu SMP masih ingat kan? Kalau usaha itu W ya. Nah, kurang jelas ya warna merah kakak. Oke, kakak ganti jadi warna hitam lagi. Dimana di sini W sama dengan F dikali dengan S. Ini waktu SMP. Ini waktu SMP. Nah, ini adalah secara umum. Belum secara rinci gitu ya kan. Nah, kalau secara rinci jadi apa Kak rumus dari usaha itu? Jadi secara rinci ya, bahwa usaha itu artinya adalah hasil kali. Nah, ini untuk SMA, ini untuk SMP. Definisi dari usaha SMP ini, tapi SMA harus pakai ini ya. Hasil kali gaya. Nah, hasil kali gaya yang bekerja. Hasil dari gaya yang bekerja.
pada bidang perpindahan. Ini harus ditekankan, ini konsepnya, bidang perpindahan. Kalau misalkan bendanya berada di sumbu X dan berpindah di sumbu X, maka gaya yang kita pakai adalah gaya yang di sumbu X. Nah, ini. Berarti di sini ya, hasil gaya yang bekerja, hasil kali gaya yang bekerja pada bidang perpindahan Fx dengan perpindahan benda. Nah, ini. Dengan perpindahan. Nah, dengan perpindahan. Maka rumusnya di sini adalah W sama dengan F dikali dengan cos theta dikali dengan delta X. Ini sebenarnya rumusnya. Nah, kalau kita ambil contoh kasusnya Dekku, misal ini kan, benda yang mau kita pindahkan itu adalah di bidang datar. Nah, ini bidang datar nih, bidang datarnya licin. Jadi bendanya ada di sini nih, di titik A. Nah, ini di titik A. Mau kita pindahkan ke titik B. Nah, berarti kan mengalami perpindahan. Perpindahannya ini disebut sebagai delta X. Supaya benda A ini berpindah, di titik A menjadi di titik B, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberikan gaya pada benda di titik A. Nah, gaya itu adalah simbolnya sebagai F. Maka usaha itu adalah perkalian antara F dikali dengan delta X. Nah, seperti itu. Harus dipahami rumus dengan definisinya. Jadi sebenarnya kita mengetahui rumus dari definisi gitu. Nah, bisa ya? Baik. Nah, sekarang kita mau tinjau usaha di berbagai bidang. Usaha di berbagai bidang benda ya, di bidang permukaan benda gitu. Nah, jadi kakak bikin di sini usaha pada bidang permukaan benda. Bidang permukaan benda. Nah, karena tadi bidangnya ini sangat penting. Yang pertama adalah usaha pada bidang datar. Usaha atau W ya. Usaha atau simbolnya W pada bidang datar. Usaha pada bidang datar. Kalau bidang datar berarti ini adalah garis apa? Garis horizontal. Nah, ini garis horizontal. Jadi bagaimana kasusnya, Kak? Kasusnya kita tinjau ya, adik-adik. Misal di sini ada sebuah benda. Kasusnya sama dengan ini. Nah, ini kasusnya. Berarti benda di atas permukaan datar. Nah, ini. Ya, benda ini berada di titik A. Nah, mau dipindahkan ke titik B. Nah, ini. Kan bidangnya ini adalah bidang datar. Ini bidangnya. Nah, ini adalah bidang datar. Benda ini benda di bidang datar. Kalau benda di bidang datar bagaimana, Kak? Kalau bendanya di bidang datar D, maka kita ambil di sini W sama dengan F dikali dengan cos theta dikali dengan delta X atau delta R atau perpindahan. Seperti itu. Misal ya, kalau kakak ibaratkan, Kak, di sini kan tidak ada nilai dari cos theta. Nah, justru itu sebenarnya kalau dia garis lurus, maka di sini tidak ada sudut. Ini adalah 0 derajat. Atau ini disebut sebagai 180 derajat. Nah, ini dikatakan ini sebagai 180 derajat. Maka kita masukkan ke sini ya. Misal nih, ternyata gaya yang diberikan pada F ini adalah sebesar 80. Nah, ini ya, 80 Newton. Kemudian berpindah sejauh 10 cm. Nah, ini 10 cm. Maka bagaimana ini? Maka tinggal dimasukkan aja W sama dengan F. F-nya 80. Nah, 80 dikali dengan cos. Cos 180 kan tetap 1 ya. Dikali dengan delta X. Delta X-nya 10 cm. Berarti 10 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini ya. Ini sebenarnya tidak dipakai karena ini berada pada bidang lurus. Makanya rumus umumnya itu adalah W sama dengan F kali S.
gitu. Jadi kalau ditanya usaha sebenarnya itu, tapi kalau secara rinci ini diturunkan menjadilah ini harus lebih detail, ini adalah delta R gitu kan, perpindahan gitu, tidak dipakai jarak karena antara jarak dengan perpindahan berbeda begitu. Tapi pada umumnya rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Maka di sini cos dari 180 itu 1 ya, Dik. Maka rumusnya di sini tinggal 80 kali dengan 1 kali dengan 10 kali 10 pangkat minus 2. Adik-adikku yang belum tahu konsep eksponen seperti ini, perpangkatan, maka dipelajari kembali karena di fisika ini seringkali terbawa di perhitungan, selalu ada ya. Jadi kalau kita matikan ini mati 1 ya, minus 1 ini positif 1 kan. Terbantu dong. Jadi di sini 10 pangkat minus 1. Ini 10 pangkat 1 ya. Ini mati, di sini mati. Tinggalnya di sini jawabannya adalah 8. 8 apa ini, Kak? Nah, ini adalah perkalian antara F dikali dengan X. Maka Newton dikali dengan sekon, atau disebut ini sebagai 8 joule. Nah, Kakak kelupaan tadi di sana bahwa untuk W itu adalah usaha. Usaha di sini Dek satuannya adalah joule. Nah, di sini adalah F. F ini adalah gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Sedangkan delta X itu adalah perpindahan. Nah, perpindahan ini satuannya adalah meter. Makanya Newton dikali dengan meter ya. Newton meter gitu. Nah, ini dia untuk rumus dari usaha atau materi tentang usaha. Nah, sampai di sini video kali ini semoga bermanfaat buat adik-adik dan juga bermanfaat buat kakak. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.